Kenapa dia investasi di GoTo sekian? Bayangkan perhitungannya dia ya. Iya. Jadi dia menghitung karena besarnya potensi pemasukan dari Telkom Gojek. Dia hitung 2,5 juta driver Gojek saat ini. Iya. Dikalikan 50.000 pulsa Telkomsel sehari. Iya. Itulah katanya potensi pemasukan akan menguntungkan gitu investasi Telkomsel. Jadi ngitungnya begitu, simple. Wah gila, saya bilang masa tidak bisa ditindaklanjuti, alasannya apa? Saya kan ikutin ada PP tentang saya masyarakat berpartisipasi, saya buktinya ada. Sampai saya bilang ini terobosan. Malah ada LL itu, lihat apa lapor. Iya katanya lihat, saya lawan, saya lapor, ditolak. 7 Januari 2022. Lu lagi. Iya, 7 Januari 2022 saya mendapat surat bahwa laporan saya tidak memenuhi syarat. Karena tidak macam-macam lah, sudah saya taruh di Facebook. Beberapa hari kemudian orang KPK telepon saya. Dia bilang sebetulnya tertarik dia mengenai transaksi 6,3 triliun itu untuk digali kemungkinan tindak pidana korupsinya. Katanya bagus, ada bukti suapnya enggak? Kenapa nanya ke saya? Maksudnya harusnya KPK yang membuka penyelidikan. Ya kalau misalnya pelapor itu dibebani untuk membuktikan, ya lama-lama kagak ada orang yang mau melapor. Iya, dia udah gaji Anda ke sini sama wewenangnya ke saya ambil semua dokumen, ADART-nya Telkomsel, saksinya saya panggil, mantan dirut Telkomsel saya panggil, jelas. Diketahui. Kenapa? Yang jelas ditolak saya di KPK. Gajinya di dia. Iya. Kerja kita. Kalau ada informasi tentang suap-suapnya katanya, gitu. Jadi itu perjalanan saya membawa kasus GoTo ini ke penegak hukum. Pelaporan investasi Telkomsel ke perusahaan GoTo ke Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini belum ada di meja pimpinan KPK. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johannes Tana saat ditanya laporan tentang investasi Telkomsel ke GoTo yang dilaporkan oleh LG Indonesia Law Firm dengan pihak terlapor adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Garibaldi Thohir selaku Komisaris GoTo. Setiap laporan masuk di bagian Deputi Informasi dan Data. Setelah diterima lembaga anti rasuah, baru kemudian diproses di meja pimpinan KPK. Sementara itu, belum ada satu laporan kepada pimpinan tentang itu. Dalam kasus ini, LG Indonesia Law Firm bertindak sebagai kuasa dari LSM Konsumen Cerdas Hukum terkait aduan masyarakat mengenai dugaan kerugian negara dalam pembelian saham GoTo oleh salah satu BUMN PT Telkom. Laporan itu dilakukan karena diduga perbuatan melanggar undang-undang tindak pidana korupsi. Humas LG Indonesia Law Firm, Bambang Hartono menjelaskan bahwa Erick Thohir dan Garibaldi Thohir telah dilaporkan ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK. Laporan soal dugaan skandal investasi ini didasari oleh sejumlah bukti-bukti. Sementara itu, masyarakat berharap Presiden Jokowi bersikap tegas pada dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme investasi Telkomsel yang notabene adalah anak perusahaan BUMN Telkom kepada PT Gojek Tokopedia sebesar 6,3 triliun. Pasalnya, sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi dan Otoritas Jasa Keuangan masih bungkam soal dugaan KKN tersebut. Padahal, berdasarkan data yang dimiliki per tanggal 16 November 2020, Telkomsel membuat perjanjian dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau GoTo untuk investasi dalam bentuk obligasi konversi tanpa bunga sebesar 150 juta dolar Amerika atau setara 2,1 triliun dengan tenggat jatuh tempo pada 16 November 2023. Kemudian, pembelian saham GoTo oleh Telkomsel pada 18 Mei 2021, yakni 150 juta dolar Amerika atau setara 2,1 triliun yang dikonversi menjadi 29.708 lembar. Lalu, 300 juta dolar Amerika setara 4,2 triliun yang merupakan opsi beli menjadi 59.417 lembar. Sehingga total 89.125 lembar saham senilai 6,3 triliun uang Telkomsel mengalir kepada GoTo. Belum lagi, selain Telkomsel pernah merugi akibat investasi ini, ternyata kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir, Garibaldi Thohir, merupakan komisaris utama GoTo, sehingga semakin kuat dugaan praktek KKN di perusahaan plat merah tersebut. Common sense saja, Menteri BUMN-nya adalah saudara Erick Thohir, ya kan? Komisaris utama GoTo adalah Boy Thohir. Iya.
Menteri BUMN. Goto ini tadi ya, Gojek, Tokopedia. sebelum merger karena kira mereka common sense saja gitu loh. Menteri BUMN membawakan Telkom sebagai BUMN. Telkom mengendalikan Telkomsel karena 65% sahamnya Telkomsel dimiliki oleh Telkom. Artinya laporan keuangannya Telkomsel terkonsolidasi di situ. Tapi poin pertama yang saya mau ngomong selalu setiap tulisan saya adalah saya berminat sama good governance. Soal afiliasi dan benturan kepentingan. Iya. Common sense saja. Orang tahu dia kakak beradik. Iya. Kakaknya ini itu. Itu juga yang saya laporkan di SEC. Ini kaitannya dengan SEC. SEC itu apa? Komisi Security Exchange, otoritas bursanya Amerika. Oke. Yang ini ya, SEC ini. SEC Ya. itu. Saya laporkan ke SEC lewat fasilitas TCR online, tips, complaint and referral online. Emang dia prosedurnya begitu. Yeah. Kenapa saya melaporkan itu? Karena Telkom itu dia juga listing di Bursa New York dengan kode saham TLK. Dan saya baca beberapa modul di sana di situsnya SEC. Mereka atau mungkin bursa saham yang kredibel ya, itu sangat peduli dengan yang namanya afiliasi, benturan kepentingan, insider trading, itu. Yeah. Mereka punya aturan yang ketat. Akhirnya ya udah, saya laporkan berupa namanya satu transaksi afiliasi. Afiliasi dalam rupa hubungan kekeluargaan antara Menteri BUMN dan Boy Thohir. Jadi nanti silahkan diperiksa. Itu fokus saya periksa. Itu dulu. Karena kenapa saya lapor ke SEC? Karena saya lihat OJK tidak ada penindakannya. Terus juga dari bursa itu percaya saja gitu loh. Penjelasan dari Telkom terakhir yang saya omong, yang saya udah tulis itu katanya tidak ada kesamaan dewan komisaris antara emiten dengan Gojek kan gitu. Ya masa kita percaya begitu saja sih, padahal kan faktanya tidak seperti itu lah. Wisutama kan double rangkap. Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang rangkap. Padahal itu diatur. Terus saya laporkan juga ke SEC bahwa aturan seperti ini, keadaan seperti ini juga sebetulnya melanggar aturan POJK, peraturan OJK 42 tahun 2020 itu tentang afiliasi dan benturan kepentingan. Terus ada undang-undang pasar modal juga dan sebagainya. Tapi saya melaporkan ke SEC dalam konteks Telkom sebagai perusahaan yang listing di bursanya. Biarkan saja SEC yang memeriksa ya kan. New York ya? Di New York. Di New York dia. Dan Gojek kan juga nanti katanya Goto akan listing di Nasdaq kalau nggak salah. Kan? Jadi biar kita uji ya kan good governance-nya, ya kita uji saja gitu.